Menggeluti hobi yang kemudian bisa menjadi peluang ekonomi tentu merupakan keinginan banyak orang, termasuk hobi memelihara hewan. Mungkin di telinga Anda sudah tidak asing dengan budidaya gurami, nila maupun ikan-ikan tawar pada umumnya. Namun bagaimana dengan budidaya kodok? Siapa sangka hewan yang digambarkan oleh sebagian orang sebagai hewan yang menjijikkan ini justru menjadi ladang uang jika dibudidayakan dengan cara yang benar. Bahkan cuan yang didapat tidak tanggung-tanggung, bisa tembus angka puluhan juta tiap bulannya. Seorang pembudidaya kodok lembu di daerah Denpasar, Mahmud, mengatakan tidak sulit untuk membudidayakan kodok lembu ini. Selain tidak memerlukan lahan yang luas, air yang digunakan di dalam kolam pun tidak banyak. Ini termasuknya kodok lembu. Perawatannya tidak terlalu sulit, jadi setiap hari pagi-pagi itu dikuras, buang dulu air yang lama, disiram, lalu diisi air baru, setelah itu dikasih makan. Lalu nanti sore lagi dikasih makan, tanpa harus dikuras. Kalau untuk kecebong tidak terlalu sering dikuras, bisa 1-2 minggu, karena dia kolamnya isi airnya lebih banyak dari bentuk yang kodok. Terus dia kotorannya juga tidak terlalu pengaruh ke cebongnya sendiri. Sama untuk tempatnya, cebong itu kita dikasih eceng gondok untuk menyerap kotoran-kotorannya, jadi dia tidak terlalu kotor. Tahan 1-2 minggu itu airnya, baru kita kuras. Pada saat proses pemijahan kodok lembu itu sendiri, calon indukan jantan dan betina minimal berumur 1,5 tahun untuk mendapatkan matang gonad yang bagus. Jika umurnya terlalu kecil kemungkinan besar untuk gagal tinggi. Untuk body bias dilihat dari ukurannya. Namun tetap mencari yang F1. Karena begitu dipijahkan secara terus-menerus, yang paling terakhir akan terjadi penurunan kualitas, dari ukuran, daya tahan atau umur. Jadi tetap mencari bibit yang unggul. Mengingat sedikitnya pembudidaya kodok di Bali, maka sulit untuk mendapatkan indukan atau bibit yang bisa menghasilkan keturunan yang potensial. Pemijahannya biasanya untuk yang jantan itu kelihatan kalau sudah birahi, kadang dia mendekati yang betinanya sampai dia memeluknya, baru nanti dipindah ke kolam khusus untuk pemijahan. Bisa 24 jam baru dia nelur. Untuk pemijahannya sendiri memang tidak selalu berhasil, kadang si jantannya sudah birahi, sudah mau kawin, kalau si betinanya belum siap itu bisa gagal. Jadi nanti kita ulang cari indukan yang baru. Jadi tidak pasti setiap kawin itu bertelur. Kalau telurnya sendiri banyak, kita nanti bisa hitung dari setelah jadi kecebong. Kalau untuk yang pemula itu bisa 3.000, 4.000, tapi kalau sudah bagus bisa sampai 20.000 satu indukan. Oh iya, itu harus dipisah. Untuk yang kodok kecil harus dijauhkan dengan kodok yang besar, karena untuk menghindari nanti kodok yang besarnya makan yang kecil. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh ukurannya, itu nggak terlalu bahaya. Untuk yang sudah panen, kita ngisi pesanan ke restoran-restoran.
keseringan mau sih. Kodok lembu berasal dari Amerika Utara. Jika dibandingkan dengan kodok lokal, kodok lembu sifatnya lebih jinak, lebih mudah dibudidayakan dan dapat mencapai ukuran yang lebih besar. Kodok lembu termasuk komoditas perikanan yang bernilai ekonomis, sehingga dapat mencukupi kebutuhan baik dalam negeri maupun ekspor tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Budidaya kodok lembu sudah berkembang sejak tahun 1982. Hewan ini berasal dari Amerika Utara. Meski berasal dari negara lain, kodok lembu bisa memijah secara alami dan cara membudidayakannya juga termasuk mudah atau tidak memerlukan perlakuan khusus.